Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Abdul Aziz, mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Mercubuana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Camshaft Flash Engine. Yang pertama adalah pengertian camshaft. Camshaft adalah salah satu bagian dari mesin yang berguna untuk menggerakkan valve pop. Camshaft terletak pada bagian atas silinder pembakaran atau blok silinder. Pada silinder pembakaran terdapat piston, crankshaft, dan lain-lain. Antara camshaft dan piston terdapat valve pop. Valve pop di sini adalah saluran udara, di mana terdapat dua jenis valve pop. Yang pertama intake valve, yang kedua adalah exhaust valve. Di mana intake valve berfungsi untuk mengatur masuknya campuran bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar, dan exhaust valve berfungsi untuk mengatur keluarnya gas buang. Kemudian ada bagian-bagian dari camshaft. Yang pertama adalah drive gear. Drive gear adalah roda penggerak yang ada di dalam camshaft untuk membuat camshaft terus berputar, sehingga proses buka tutup jalur katup bisa terjadi secara real time selama camshaft aktif atau menyala. Yang kedua adalah fuel pump drive cam. Komponen ini berguna untuk menggerakkan pompa bahan bakar fuel pump agar mesin terus bekerja. Yang ketiga ada slot joint. Slot joint bisa disebut juga sebagai gigi sentrik, yang termasuk sebagai komponen penghubung distributor pengapian dengan proses camshaft dengan poros camshaft. Yang keempat ada intake camshaft, yaitu salah satu komponen noken as atau poros nok adalah intake camshaft yang berfungsi untuk menggerakkan rocker arm dengan cara mendorong katup agar terbuka sehingga bahan bakar bisa masuk ke dalamnya. Yang kelima ada exhaust camshaft. Kebalikan dari intake camshaft, komponen exhaust camshaft berfungsi untuk menutup katup agar tidak ada bahan bakar yang bisa masuk. Yang keenam ada bearing journal. Komponen bearing journal digunakan sebagai bantalan pada poros camshaft untuk mengurangi tingkat gesekan camshaft dan dudukan kepala silinder agar tidak mudah rusak atau aus, sehingga bisa mengganggu performa mesin. Yang ketujuh ada timing pulley. Untuk mengatur kerja camshaft dengan firing order diperlukan juga alat timing pulley yang akan membuat perhitungan akurat untuk memberikan nomor pada setiap proses yang terjadi. Itu adalah bagian-bagian daripada camshaft. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja camshaft. Yang pertama itu adalah overlap. Overlap adalah kondisi di mana katup masuk dan katup buang terbuka bersamaan. Ini terjadi di akhir langkah pembuangan atau di awal langkah pemasukan, di mana katup mulai membuka sedangkan katup buang hampir menutup sempurna. Overlap adalah bagian dari prinsip kerja engine 4 langkah dan besarannya dinyatakan dalam derajat. Overlap menghasilkan efek pembiasan di ruang bakar yang bertujuan untuk mengefisiensikan jumlah pemasukan campuran udara dengan bahan bakar serta membantu mendorong keluar gas sisa pembakaran menuju saluran buang. Yang kedua ada durasi. Durasi adalah lamanya waktu buka tutup katup, dihitung dari awal membuka hingga akhir menutupnya katup. Satuan durasi camshaft adalah derajat poros engkol. Durasi camshaft menentukan banyaknya jumlah pemasukan campuran bahan bakar dengan udara
dan pembuangan gas sisa pembakaran. Maka semakin besar durasi, maka semakin banyak pemasukan campuran bahan bakar dengan udara. Dan hal ini akan meningkatkan efisiensi pembakaran pada ruang bakar, dan pada langkah pembuangan akan berpengaruh dengan terbuangnya gas sisa pembakaran dengan baik. Yang ketiga ada lob lift, yaitu jarak selisih antara jari-jari dasar camshaft dengan tinggi lob. Hal ini berperan terhadap jarak main buka tutup katup. Besaran lob lift dinyatakan dalam satuan milimeter. Yang keempat ada waktu membuka dan menutup, yaitu waktu pembukaan dan penutupan katup masuk dan katup buang yang diatur oleh bentuk lob dari camshaft. Sedangkan camshaft sendiri bergerak secara rotasi yang digerakkan oleh poros engkol. Maka satuan dari waktu buka tutup katup adalah derajat poros engkol. Kemudian yang selanjutnya ada lob separation angle atau LSA, adalah angka besaran derajat antara titik tengah dari kedua puncak hubungan camshaft. Besaran LSA menentukan besar kecilnya derajat overlap, di mana semakin lebar jarak LSA, maka akan semakin kecil derajat overlap. Juga sebaliknya, semakin sempit jarak LSA, maka derajat overlap akan semakin besar. Yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja dari camshaft. Era modern sekarang ini masih banyak mesin-mesin yang menggunakan camshaft, meskipun untuk mengukur timing yang pas dan tepat sangatlah sulit. Beberapa manufaktur juga menggunakan sistem ini, namun dengan lebih dari satu cam lob. Seiring dengan berkembangnya zaman, terciptalah sebuah teknologi baru yang mampu menggerakkan valve top tanpa camshaft. Teknologi ini disebut dengan free valve atau camless engine. Di sini ada sedikit sejarah dari camshaftless engine. Camless engine pertama kali diciptakan oleh Christian von Koenigsegg, seorang pendiri perusahaan otomotif Koenigsegg. Dalam perusahaan ini terdapat sebuah perusahaan kecil yang dinamakan Free Valve. Perusahaan ini bekerja dengan menjual mesin camless pertama di dunia. Camless engine berbeda dengan engine lainnya karena pada camless engine, camshaft dan throttle body dihilangkan. Kemudian di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari camshaftless engine. Ada kelebihan camshaftless engine. Kelebihan daripada camshaftless engine, yang pertama ada efisiensi yang lebih baik. Maksudnya mesin camless dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi dengan memungkinkan kontrol yang lebih tepat terhadap waktu dan lift katup. Ini dapat menghasilkan pembakaran yang lebih baik dan mengurangi kerugian pompa. Kemudian ada daya yang lebih besar. Maksudnya adalah mesin camless dapat menghasilkan lebih banyak daya daripada mesin lainnya dengan memungkinkan kontrol yang lebih tepat terhadap waktu dan lift katup. Ini dapat menghasilkan aliran udara dan pembakaran yang lebih baik yang dapat menghasilkan lebih banyak daya. Kemudian ada dapat mengurangi banyaknya pergerakan pada mesin-mesin lainnya. Tanpa adanya camshaft, mesin camless memiliki lebih sedikit bagian yang bergerak dibandingkan dengan mesin-mesin lainnya. Hal ini mengurangi beban parasit pada mesin dan dapat menghasilkan penghematan daya. Ketidakhadiran camshaft juga memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam penyesuaian waktu injeksi bahan bakar dan pembuangan. Karena parameter-parameter ini dapat terus-menerus diubah
dan disesuaikan tanpa harus menghentikan mesin. Kemudian ada kelemahan dari camless engine. Yang pertama itu ada biaya. Dari faktor biaya itu mesin camless dapat lebih mahal untuk diproduksi daripada mesin lainnya karena memerlukan komponen yang lebih kompleks seperti aktuator elektronik dan sensor untuk mengontrol waktu dan lift katup. Kemudian ada dari segi keandalan, mesin camless mungkin kurang dapat diandalkan daripada mesin lainnya karena mengandalkan komponen elektronik yang kompleks yang dapat gagal atau mengalami kerusakan. Ini dapat menghasilkan biaya perawatan yang lebih tinggi dan daya tahan yang lebih rendah. Kemudian yang terakhir ada keterbatasan ketersediaan. Mesin camless belum tersedia secara luas pada kendaraan produksi dan ada sedikit pilihan untuk peningkatan aftermarket ini. Dapat membatasi ketersediaan suku cadang dan dukungan untuk mesin ini. Jadi secara keseluruhan, mesin camless memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan daya, tetapi mereka dapat lebih mahal dan kurang dapat diandalkan daripada mesin tradisional atau mesin lainnya. Selain itu, mereka belum tersedia secara luas pada kendaraan produksi. Ya, sekian presentasi mengenai camshaftless engine yang dapat saya bawakan atau dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.